Yo, halo guys, sebelum gua lanjutin ke pembahasannya, gua nggak bosen-bosen ngingetin ke kalian dulu, yuk dukung dulu channel ini dengan pencet tombol subscribe dan loncengnya di bawah ini agar kalian tidak ketinggalan update dari channel ini. Dan juga like dan share ke kawan-kawan kalian, biar di channel ini semakin dikenal banyak orang. Pastinya dukungan dari kalian sangat gua butuhin untuk ngebuat gua terus semangat dan terus update ke depannya. Oke, kalau gitu kita langsung lanjut aja ke pembahasannya. Yo, halo guys, di video gua kali ini gua bakal ngebahas light novel The Eminence in Shadow volume ketiga chapter ke-12. Di chapter ini bakal dibahas tentang perusahaan Mitsugoshi bagian kelima. Untuk kalian yang belum nonton chapter sebelumnya, silahkan ditonton terlebih dahulu. Di sisi lainnya, saat ini Kit sebagai John Smith, dia pun terus menahan siapapun yang mencoba menyelidiki tentang pabrik pemalsuan uang yang sedang dijalankan oleh Yukime. Tetapi sampai saat ini, ternyata pihak Mitsugoshi belum mengirimkan orang lagi untuk bisa menyelidiki tentang masalah ini. Dan Kit berpikir bahwa Alpha pasti sangat berhati-hati tentang hal ini. Lalu pada malam harinya sambil bersembunyi di balik bayangan, Kit yang saat ini sedang dalam wujud John Smith, dia pun terus mengawasi kereta yang membawa uang palsu untuk masuk ke dalam ibu kota. Tetapi tiba-tiba, Kit pun merasakan kehadiran dari seseorang yang memiliki aura membunuhnya sangat kuat. Dan di sini Kit sangat tahu bahwa hanya ada satu orang di dunia ini yang bisa memiliki aura yang sekuat ini. Dan orang itu adalah bawahannya sendiri, yaitu Delta. Lalu saat Kit melihat ke arah orang itu, ternyata benar saja orang itu adalah Delta yang saat itu sudah memakai slime body suit. Tetapi ternyata Kit tidak terkejut sama sekali, karena dia sudah tahu bahwa Alpha lah yang telah mengirim Delta ke tempat ini setelah dia mengalahkan 3 pasukan number Shadow Garden. Tetapi karena saat ini Kit tidak bisa menggunakan kemampuan aslinya karena dia saat ini sedang menyamar, dia pun akhirnya menjadi sangat waspada kepada Delta karena dia sangat tahu bahwa Delta ini adalah orang yang sangat kuat. Lalu setelah mereka berdua saling berhadapan, Kit pun lalu mengenalkan dirinya kepada Delta. Kit bilang bahwa namanya adalah John Smith. Tetapi ternyata Delta sudah mengetahuinya sejak awal jika laki-laki yang ada di hadapannya ini adalah tuannya sendiri, yaitu Tuan Shadow. Karena Delta memiliki indera penciuman yang sangat tajam dan dia bisa mencium aroma dari tuannya dan tidak akan pernah salah. Karena selayaknya hewan peliharaan, maka dia tidak akan pernah salah mengenali tuannya. Lalu setelah itu, Delta pun langsung bertanya kepada Kit, kenapa bosnya ada di sini. Kit yang mendengar hal ini, dia pun lalu menjadi sangat panik. Dan dia bilang kepada Delta jika dia adalah John Smith dan dia bukanlah tuannya. Tetapi Delta tidak peduli dengan hal itu. Dan malahan Delta langsung bertanya kepada Kit, apakah tuannya sedang berburu para bandit. Sedangkan Kit yang saat ini sudah ketahuan, dia pun akhirnya menyadari jika dia tidak akan bisa menyamar di hadapan Delta. Lalu dia pun langsung melepaskan topengnya dan memberitahu Delta jika dia saat ini sedang menyamar menjadi John Smith. Delta yang mendengar hal ini, dia pun lalu bilang kepada Kit, jika John Smith itu adalah tuannya, maka dia tidak akan bisa mengalahkan John Smith. Dan Delta pun bilang kepada Kit jika dia akan melaporkan hal ini kepada Nona Alpha. Tetapi Kit yang mendengar hal itu, dia pun langsung melarang Delta untuk memberitahu Alpha. Lalu setelah itu, Kit pun langsung menjelaskan semuanya kepada Delta secara perlahan-lahan karena Delta ini sangatlah bodoh. Dan Kit bilang kepada Delta bahwa saat ini dia sedang melakukan misi yang sangat rahasia dan tidak boleh diketahui oleh siapapun. Delta yang mendengar hal itu, dia pun lalu menjadi sangat kagum kepada Kit. Lalu dia bilang kepada Kit jika dia juga ingin melakukan misi rahasia. Tetapi Kit langsung bilang kepada Delta jika hanya dia saja yang bisa melakukan misi ini, dan Delta tidak boleh memberitahu Alpha tentang hal ini. Tetapi Delta yang mendengar hal itu, dia pun lalu menjadi sedikit agak ragu karena dia takut dimarahi oleh Alpha jika dia tidak bisa menyelesaikan misi ini. Tetapi Kit dengan sangat santai bilang kepada Delta jika di dalam Shadow Garden ada sebuah aturan yang tidak bisa dirubah. Dan aturan itu mengatakan jika perintahnya sebagai pemimpin dari Shadow Garden adalah perintah yang mutlak dan tidak boleh siapapun di dalam Shadow Garden boleh menentangnya. Bahkan jika ada perintah dari salah satu 7 bayangan, bahkan Alpha sekalipun, maka tetap saja perintah darinya adalah yang nomor 1,
karena dia adalah pemimpin Shadow Garden. Tetapi Delta masih saja takut jika Alpha akan marah kepada dirinya. Perlu diketahui, di dalam Shadow Garden kepatuhan terhadap misi dan juga atasan adalah hal yang sangat penting. Bahkan ini telah menjadi aturan umum di dalam Shadow Garden dan tidak boleh dilanggar. Karena aturan ini adalah aturan yang sudah dibuat oleh Kid saat mereka masih kecil. Dan juga perlu diingat bahwa kelompok Shadow Garden dibuat oleh Kid saat dia menyelamatkan Alpha. Dan saat itu mereka masih kecil atau belum dewasa. Bahkan setelah 7 anggota bayangan utama Shadow Garden bertemu dengan Kid, ternyata mereka ini telah dilatih oleh Kid secara pribadi. Dan saat itu mereka semua masih sangat kecil. Bahkan Kid belum masuk ke sekolah dan masih suka ngebolang. Lalu setelah itu, Kid pun lalu bilang kepada Delta, jika setelah misi rahasia ini selesai, maka dia akan membantu Delta untuk meminta maaf kepada Alpha. Dan dia juga akan memberikan Delta sebuah hadiah. Delta yang mendengar hal itu, dia pun langsung bertanya kepada Kid, apakah nantinya bos mau melakukan apapun yang dia mau. Tetapi Kid yang mendengar hal itu, dia pun dengan ragu-ragu lalu menjawab bahwa dia akan melakukan apapun yang Delta mau, asalkan dia mampu untuk melakukannya dan tidak merepotkan, apalagi menggunakan biaya yang besar. Delta yang mendengar hal ini, dia pun lalu menjadi sangat senang. Lalu dia berjanji kepada Kid bahwa dia akan melakukan apapun yang tuannya inginkan. Lalu setelah itu, Kid pun langsung memberikan sebuah perintah kepada Delta. Kid bilang bahwa di kota tanpa hukum ada sebuah menara yang warnanya adalah hitam. Dan di dalam menara itu ada seorang pria yang namanya adalah Juggernaut Sang Tirani. Dan dia ingin Delta membunuh Juggernaut. Delta yang mendengar perintah itu, dia pun dengan patuh langsung setuju. Dan dia dengan sangat cepat langsung menuju ke kota tanpa hukum. Dan di sini sebenarnya alasan Kid meminta Delta untuk membunuh Juggernaut adalah karena Kid ingin menjauhkan Delta dari ibu kota. Karena walaupun dia telah meminta Delta untuk merahasiakan tentang masalah ini, tetapi Delta cepat atau lambat pasti akan memberitahu Alpha. Dan perlu diketahui, ada 2 orang di dunia ini yang paling ditakuti dan juga dihormati oleh Delta. Karena kedua orang ini memiliki kekuatan yang lebih kuat daripada dirinya. Dan biasanya para beastmen hanya akan tunduk kepada orang-orang yang lebih kuat daripada mereka. Lalu 2 orang ini ternyata adalah Kid dan juga Alpha. Tetapi pada awalnya, Delta ini tidak mau tunduk kepada Alpha. Karena menurut Delta, hanya Tuan Kid lah yang terkuat dan bisa mengalahkannya. Tetapi saat Delta mendatangi Alpha untuk bertarung, ternyata Delta dikalahkan oleh Alpha. Sehingga Delta menjadi patuh dan takut kepada Alpha. Di sisi lainnya, di markas utama Shadow Garden, Gamma saat ini sedang datang menemui Alpha untuk melaporkan sesuatu. Gamma bilang bahwa Delta yang telah melakukan misi untuk mengalahkan John Smith, ternyata Delta telah menghilang. Bahkan yang tersisa di area pertarungan hanyalah sisa-sisa dari bulu milik Delta. Alpha yang mendengar hal ini, dia pun lalu menjadi sangat terkejut dan juga sedih. Karena Alpha di sini sangat yakin jika Delta pasti sudah terbunuh. Dan ternyata hal ini membuat Alpha sangat terguncang. Karena bagaimanapun juga, Delta adalah orang yang paling dekat dengannya dan selalu menemaninya. Bahkan Gamma bilang kepada Alpha, jika Delta itu bukanlah orang yang akan meninggalkan misi. Dan Delta itu adalah orang yang sangat patuh kepada Alpha. Alpha yang mendengar hal ini, dia pun semakin merasa sangat terguncang. Lalu dia pun dengan cepat menyuruh Gamma untuk memulai misi pencarian. Karena dia ingin mencari keberadaan Delta, walaupun hanya tubuhnya saja. Lalu setelah Gamma meninggalkan ruangan, Alpha pun langsung mengambil beberapa helai bulu milik Delta dan langsung membungkusnya ke dalam sebuah kain. Dan di dalam hatinya Alpha sangat menyesal karena dia telah membiarkan Delta untuk melawan John Smith. Padahal sebelumnya agen Triple Six sudah memperingatkannya tentang kekuatan John Smith yang sangat kuat. Lalu Alpha dengan penuh kemarahan, dia pun langsung berpikir jika John Smith ini adalah orang yang sangat berbahaya. Dan dia sangat yakin jika John Smith adalah dalang dari pembuatan uang palsu. Karena dia ingin menghancurkan Mitsugoshi dan juga MCA. Lalu setelah itu, Alpha pun langsung bilang kepada Gamma bahwa kemungkinan rencana dari John Smith adalah untuk menghancurkan Mitsugoshi dan juga MCA dengan cara membuat mereka saling bertarung sampai mereka mengalami krisis yang besar. Lalu setelah Mitsugoshi dan juga MCA semakin melemah, maka John Smith ingin memanfaatkan hal itu untuk mengambil alih semuanya.
Gamma yang mendengar hal ini, dia pun lalu menjadi sangat terguncang. Karena dia tidak menyangka jika ternyata John Smith memiliki rencana seperti itu. Bahkan Alpha dengan kesal langsung menggigit giginya. Di sisi lainnya, setelah Gaetan menemui utusan dari Sekte Diablos, dia pun akhirnya langsung menuju ke meja kerjanya. Karena ternyata orang yang telah membuat uang palsu bukanlah Sekte Diablos. Dan hal ini menunjukkan jika ada pihak lain yang telah sengaja melakukannya untuk menghancurkan mereka. Dan hal ini akan membuat Sekte Diablos mengalami kerugian yang sangat besar. Lalu setelah itu, Gaetan pun akhirnya terus berpikir, siapakah orang yang telah berani melakukan hal ini? Dan setelah lama berpikir, Gaetan pun lalu mendapatkan sebuah jawaban, jika semua rencana ini pasti dilakukan oleh Mitsugoshi. Karena walaupun Mitsugoshi juga mengalami kerugian karena hal ini, tetapi setelah MCA dan juga Mitsugoshi runtuh, maka Mitsugoshi masih bisa membangun kekuatan mereka kembali, karena mereka memiliki modal yang besar. Sedangkan MCA, mereka tidak akan bisa bangkit kembali, karena mereka tidak memiliki modal. Lalu dengan sangat kesal, Gaetan pun mulai berpikir bahwa dia juga harus melakukan suatu perlawanan. Karena dia juga sudah mendapatkan sebuah informasi jika ada seorang pria bernama John Smith telah melakukan pemalsuan uang. Dan jika dia bisa membunuh John Smith, maka semua masalah akan selesai. Oke guys, pembahasan di chapter kali ini selesai sampai di sini dulu. Dan bakal dilanjut lagi di chapter selanjutnya. Untuk kalian yang ingin membaca novelnya atau mau membaca judul novel yang lainnya, kalian bisa klik link yang sudah gua sediakan di deskripsi. Tetapi sebelum kalian tutup video ini, tolong beri dukungan kalian untuk channel ini dengan cara pencet tombol subscribe dan juga aktifkan loncengnya. Dan juga jangan lupa untuk like video ini dan beri komentar untuk membangun channel ini lebih maju lagi. Dan untuk kalian yang ingin membantu channel ini dengan cara berdonasi, silahkan cek link donasinya yang udah gue sediakan di deskripsi. See you next time, bye bye.